negara-negara ini harus bertanggung jawab atas pembunuhan genocide di Papua selama 60 tahun oleh Indonesia, dan PBB juga harus bertanggung jawab karena dia gagal mengimplementasikan hak kemerdekaan bangsa Papua. Nah, misi mereka itu dulu itu adalah ingin memerdekakan Papua. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa melepas Papua dari Indonesia itu tidak akan dibeli oleh banyak negara. Ya, Jakarta sudah tahu persoalan. Dan perang yang kami gantung dia tidak akan solusi. Konflik bersenjata tidak akan berhenti. Ya, pembunuhan di mana-mana jalan. Ya, penembakan di mana-mana, termasuk pesawat kami akan tembak. Solusinya hanya untuk merdeka duduk bicara. Mereka ngajak perang apa? Nah, saya pastikan bahwa kalau ngajak perang TNI Polri nggak takut. Kita hadapi. Kemari. Jadi terhadap kejahatan yang terjadi di Papua, yang kejahatan bersenjata harus ada tindakan tegas. Insiden semacam ini memang kita harus hadapi, dan ini yang harus kita tangani secara tuntas agar dia tidak lagi berulang-ulang di waktu mendatang. Masih sandra pilot Susi Air di Papua, OPM minta PBB jadi mediator. Pilot warga negara Selandia Baru, Philip Martin, sampai saat ini masih disandra kelompok bersenjata di Papua yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kelompok yang kerap disebut organisasi Papua Merdeka bahkan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa jadi mediator pembebasan. Hal ini disampaikan perwakilan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Akobu Amatusdo, dilansir dari ABC News. Akobu meminta PBB bermediasi membicarakan antara Selandia Baru, Indonesia, dan TPNPB. Itu posisi saat kami saat ini, kata Akobu. Ia menegaskan Philip yang kini disandra adalah bagian dari TPNPB yang juga orang-orang di kawasan Pasifik. Karena itu mengatakan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi individu seperti yang diatur dalam piagam PBB. Lebih lanjut, OPM meminta kemerdekaan Papua sebagai syarat pembebasan Martins diduga. Selain itu, mereka meminta Australia dan Selandia Baru stop mengekspor perlengkapan militer ke Indonesia sebagai tuntutannya. ABC melaporkan, pemerintah Selandia Baru melarang Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Wellington, menekankan negosiasi untuk membebaskan Martins. Media asal Australia ini juga mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kepolisian dan TNI telah bersiap melakukan operasi pembebasan Martins. Namun, Selandia Baru meminta agar operasi itu dibatalkan karena prioritas utama adalah keselamatan Martins. Mahfud mengatakan sebenarnya lokasi penyanderaan Martins oleh OPM sudah diketahui secara pasti dan tinggal melancarkan operasi pembebasan. Kami sudah tahu lokasinya, pada titik koordinasi berapa, tapi saat kami ini akan bergerak, pemerintah Selandia Baru datang kemari dan meminta jangan ada aksi kekerasan, ujar Mahfud. Untuk itu, kami masih menunggu, semoga segera ada solusi, katanya. Terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengaku sudah ada perwakilan pemerintah Indonesia dan Selandia Baru di Timika, Papua. Kedubes Selandia Baru ini di Jakarta ada mengirimkan beberapa pejabat konsuler mereka ke Papua, ujarnya. Dia menjelaskan perwakilan Selandia Baru ini berkoordinasi dengan Kemlu dan otoritas setempat sehubungan dengan kasus penculikan Martins. Penanganan kasus penculikan tersebut adalah kewenangan pemerintah Indonesia, tutup dia. Diplomat Selandia Baru ada di Papua bersama militernya. Pantau pilot Susi Air yang disandra OPM. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengkonfirmasi pemerintahan dan Selandia Baru sudah mengirimkan perwakilan militer ke Timika, Papua untuk memantau pilot Susi Air Philip Martin. Pengemudi pesawat terbang asal Selandia Baru sejak 2 pekan lalu disandra oleh organisasi Papua Merdeka. Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta ada mengirimkan pejabat konsuler dan milikinya atau militernya ke Papua. Perwakilan Selandia Baru khusus untuk urusan kekonsuleran bagi warga negaranya, kata Faizasyah. Namun, aparat TNI Polri juga akan bergerak bersama militer Selandia Baru yang belum ditentukan atau ditentukan jadwal yang pas. Melalui keterangan media, KKB Papua meminta uang dan senjata agar pilot tersebut bisa dikembalikan. Namun, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru menolak kebijakan tersebut karena KKB Papua tidak punya untuk negosiasi. Kami, TNI Polri dan jajaran prajurit militer Selandia Baru tetap gempur KKB Papua agar keamanan di tanah Papua bisa lebih baik. Melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis 23 Februari 2023. Sesuai laporan RNZ, pada 15 Februari lalu, 3 diplomat Selandia Baru dan 2 staf Kementerian Luar Negeri RI tiba di ibu kota Mimika, Papua, untuk memantau perkembangan pencarian pilot Martins yang disandra oleh kelompok yang juga dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Menurut keterangan tertulis diterima Jubi TV dari Komando Daerah Militer pada pekan lalu, ketiga diplomat Selandia Baru ini adalah Wakil Kepala Misi Diplomatik Selandia Baru untuk ASEAN Brenda Andrews Stanbury dan Patrick John Figgibon. Dan Alexander McPoran dari Kedutaan Besar Selandia Baru, mereka didampingi staf Kementerian Luar Negeri di News Elvan Sawasono dan Nicholas Hendrik Theodorus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Selandia Baru menjawab pesan elektronik yang dikirim Tempo pada Kamis lalu. Kami melakukan semua yang kami bisa termasuk mengerahkan staf konsuler Selandia Baru untuk menjamin pembebasan sandera dengan aman, katanya. Kami bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia untuk memastikan pembebasan warga Selandia Baru dengan aman, ujarnya. Wellington menambahkan keluarga membutuhkan privasi di saat yang menantang. Kementerian Luar Negeri Selandia Baru menolak penjelasan lebih lanjut soal rincian upaya penyelamatan Martins, namun menyatakan ini situasi yang terus berkembang. Sementara Tengku Faizasyah mengatakan penanganan penyelamatan Kapten Martins ini adalah ranah pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD belum menjawab pertanyaan yang dikirim Tempo melalui pesan singkat pada Kamis lalu. Mahfud kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam Jakarta mengatakan sudah tahu koordinat keberadaan Kapten Martins dan sudah mengepung wilayah TPNP BOPM. Tetapi begitu kita mau bergerak ke pemerintah Selandia Baru, datang ke sini dan memohon tidak ada tindakan kekerasan, katanya. Menurut Mahfud, alasan pemerintahan Selandia Baru ini karena masalah keamanan warganya. Pemerintah memahami itu, tidak ingin penanganan masalah ini jadi urusan internasional. Pekan lalu, Mahfud mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan penyelamatan Kapten Martins ini dengan pendekatan persuasif. RNZ mewartakan pekan lalu perwakilan Selandia Baru ini menghadiri rapat yang dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Martin disandra TPNP BOPM sejak 7 Februari lalu. Dia dilaporkan menghilang setelah kelompok pesawat membakar pesawat Susi Air diduga.